Santapan Harian, Sabtu, 5 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-38. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-29. Sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa ini haus akan sabda-Mu ya Allah. Kami mohon, segarkanlah jiwa ini dengan kebenaran sabda-Mu. Di dalam-Mu, ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yeremia 25 ayat 27 sampai 29. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kamu wajib meminumnya. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengerahkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sahabat Santapan Harian, dalam dunia kuno, setiap bangsa menyembah ilah yang berbeda. Karena itu, bangsa-bangsa lain tidak berpikir mereka harus bertanggung jawab kepada Allah Israel. Dalam nas kita hari ini, Allah menyatakan bahwa Ia akan menghukum bukan hanya kepada umat Israel, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Kenyataan bahwa bangsa-bangsa tersebut tidak berpikir bahwa mereka perlu bertanggung jawab kepada Allah Israel tidak jadi masalah. Allah tetap akan menyatakan penghakiman kepada mereka. Allah berfirman kepada bangsa-bangsa itu, kamu wajib meminumnya. Sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Sama seperti bangsa lain yang tidak mengenal Allah, umat Tuhan hari ini juga tidak berpikir bahwa mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka di hadapan Allah. Firman Tuhan yang kita baca dengan jelas menunjukkan bahwa setiap bangsa dan setiap individu harus meminum cawan murka Allah, yaitu mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sayangnya, ketika orang tidak menyadari bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka, mereka sering berkelakuan sekehendak hati. Karenanya, mereka nanti akan mendapat hukuman yang sangat berat. Kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya,
sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita tidak akan mendapat hukuman kekal. Tetapi kita tetap harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita untuk mendapatkan upah yang akan diperhitungkan. Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Marilah kita menjalankan hidup benar dengan berusaha lebih berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Semua yang menyenangkan hatimu, kami mau lakukan segenap hati. Banyak waktu yang sia-sia dan tidak lakukan untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Namun, sekarang kami akan membuktikan cinta kami dengan nyata, yaitu dengan melakukan apa yang Engkau inginkan. Segenap hidup kami adalah persembahan bagi-Mu ya Bapa, yang berkenan di hadapan-Mu ya Kristus. Di dalam nama-Mu yang agung, Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.